Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Hotel Sangrala. Untuk sementara kamu tinggal di sini sembari menunggu segala sesuatunya. Tante janji akan menyiapkan segalanya untuk kamu sebagai rasa terima kasih tante. Winda mengangguk, kemudian masuk ke dalam lift. Hanum sudah memesankan sebuah kamar hotel untuknya, meminta Winda bertahan di sana sebentar saja. Sembari merencanakan akan dikirim kemana gadis tersebut agar tidak terendus oleh Kavi, putranya. Hanum merasa lega setelah bisa menjauhkan Winda dan Kavi dengan cara halus. Ini semata-mata untuk menjaga Kavi. Ya, dia mungkin merasa tidak nyaman melakukan hal ini, tapi Kavi harus mendapat pasangan yang layak. Rasanya aneh jika Winda harus bersama Kavi, mengingat ibu dari gadis itu memiliki gangguan mental. Hanum hanya ingin yang terbaik bagi putranya. Sebenarnya tidak masalah jika orang itu adalah Winda. Tapi lagi-lagi jika orang mengulik tentang putranya, pasti akan menguliti habis latar belakang pasangan anaknya itu. Kavi lahir dari keluarga yang tidak biasa, keluarga pengusaha yang memiliki banyak pengaruh. Jadi mereka tidak boleh sembarangan memilih pasangan. Sementara itu, setelah beberapa saat Hanum meninggalkan hotel, Winda terlihat keluar lift. Wanita yang terbiasa hidup mandiri itu langsung keluar hotel. Ia bahkan belum masuk kamar yang sudah dipesan oleh Hanum. Winda lebih memilih kabur dan menghilang tanpa diketahui orang-orang. Di dalam sebuah taksi, Winda menatap langit dengan tatapan kosong. Aku tidak kabur membawa uangmu, Kavi. Nanti aku akan datang dan membayar kebaikanmu, ucap Winda dalam hati. Mungkin ia tadi terlihat baik-baik saja di depan Hanum, tapi ternyata tidak. Apa yang Hanum lakukan cukup membuatnya kecewa, merasa orang kaya bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Ya, mungkin orang-orang kaya sudah lupa bahwa orang miskin pun memiliki hati. Kavi yang dari tadi gelisah menunggu Winda, akhirnya bernafas lega saat melihat mobil mamanya muncul di halaman yang luas tersebut. Buru-buru Kavi keluar saat mendengar suara mobil. Mama kemana saja? Loh, Winda mana? Kavi melongo ke dalam mobil. Dilihatnya hanya ada Pak Supir ketika mamanya turun. Ma, Winda mana? Ayo masuk. Mama tinggal Winda di mana? Kavi menolak diajak masuk. Ia tampak marah melihat sikap mamanya. Sedangkan Hanum, ia kemudian menarik lengan Kavi paksa, mengajak anak laki-lakinya itu untuk masuk bersamanya. Ma, ruang tamu. Setelah Hanum duduk dan minum air dingin yang diberikan bibi, ia kemudian mau bicara dan mengatakan apa yang terjadi. Winda sudah mengatakan semuanya. Kalian tidak ada hubungan apapun. Kamu murni menolong karena jiwa sosial kamu yang terlalu tinggi. Kalian juga tidak pernah melakukan apapun yang kami kira. Jadi, tidak ada alasan untuk kalian bersama. Apa maksud Mama? Kavi menatap penuh tanya. Kamu tidak usah bohong sama Mama lagi. Mama sudah tahu semuanya dari gadis itu. Kamu mungkin hanya kasihan pada gadis malang itu, dan itu bukan cinta. Sebentar lagi kamu harus bergabung dengan Arjun mengurus perusahaan. Jadi Mama harap kamu bisa jauh lebih hati-hati menjaga sikap. Kamu nantinya akan menjadi wajah perusahaan, tutur Hanum panjang lebar. Tanpa ia sadari, sikapnya lama-lama mirip sekali dengan kakek Mahindra Prakas. Ya, darah memang lebih kental daripada air. Setidaknya ada 1-2 sifat yang sama. Mungkin Hanum lupa, ia juga pernah ada di titik paling bawah, tapi kadang waktu bisa merubah segalanya. Begitu juga uang, saudara bisa terpecah hanya karena barang bernama cuan. Sedangkan Kavi, ia masih tidak mengerti mengapa mamanya berpikir sempit seperti itu. Ma, Kavi berhak memilih dengan siapa Kavi dekat. Katakan sama Kavi, Mama sembunyikan Winda di mana? Kavi, kalau Mama nggak jawab, Kavi bisa cari sendiri. Ada apa ini? Gadis yang baru keluar merasa heran. Akhir-akhir ini, rumah mereka seperti neraka, penuh keributan. Hanum diam saja. Sementara itu, Kavi langsung naik ke lantai atas. Ia mencari kunci mobil miliknya, mobil yang lama tidak dipakai, hanya terparkir di garasi.
Tap, tap, tap. Kavi menuruni tangga dengan cepat sambil membawa kunci mobil. Mau kemana kamu? Kavi! Kavi tidak peduli. Ia acuh saat mamanya menyusul naik tangga, mencoba merebut kunci mobil dari tangan putranya itu. Kalau Kavi pergi bawa mobil, jelas perginya akan jauh. Hanum tidak mau itu. Berikan pada mama, ujar Hanum merebut kunci dari tangan sang anak. Kavi menepis tangan Hanum, tapi Hanum tidak menyerah. Dua orang itu rebutan barang kecil di tengah-tengah tangga. Kavi, sentak Gadi yang melihat anak dan istrinya seperti Tom and Jerry. Kedua orang yang sedang berebut itu tidak peduli, sampai akhirnya Hanum berhasil mendapat apa yang ia mau. Kamu mengapa suka melawan mama sekarang, Tanya Hanum kesal. Saat ia menatap penuh amarah, Kavi mencari celah. Ia rebut kembali kunci mobil itu, kemudian bergegas turun tangga dengan cepat. Tapi naas, karena tangan Hanum memegang sedikit baju putranya itu, hingga ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya malah jatuh. Tubuh Hanum terguling, membuat Kavi dan Gadi langsung panik. Mama! Hanum! Dua pria beda generasi itu saling berteriak saat menyaksikan jatuhnya Hanum, wanita yang paling mereka sayangi. Ma! Bangun, Ma! Kavi langsung mengangkat tubuh Hanum dan membawa masuk ke dalam mobil. Mereka pun menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, Gadi tidak bicara apa-apa. Bahkan sampai di ruang UGD, pria itu hanya diam. Kavi merasa bersalah saat melihat papanya yang sangat syok tersebut. Ia pun bersandar pada tembok rumah sakit, sambil menelpon semua saudaranya. Apa yang terjadi, Pak? Arjun yang baru tiba bersama Olivia langsung menghampiri Gadi yang masih duduk di ruang UGD. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Dokter belum keluar. Dan karena papanya hanya diam, Arjun pun datang pada Kavi. Mama kenapa? Bagaimana bisa jatuh dari tangga? Arjun menatap adiknya yang tatapan matanya masih kosong. Mungkin Kavi menyesal karena ia jadi penyebab Hanum jatuh sampai fatal begini. Kavi hanya menundukkan wajahnya. Terlihat sekali kalau ia sedang menyesal. Sedangkan Olivia, ia mencoba menenangkan Arjun yang langsung marah saat mendengar cerita yang sebenarnya. Begitu ia tahu bahwa Hanum jatuh karena ulah Kavi, ia langsung marah pada adiknya itu. Beruntung ada Olivia. Istrinya itu memegangi Arjun agar tidak membuat keributan di rumah sakit dengan memukul Kavi. Sudah 5 hari berlalu, Hanum masih betah berbaring di ranjang rumah sakit. Semua kerabat sudah datang satu persatu. Bahkan anak kembarnya yang berada di luar negeri, semua sudah pulang. Wanita itu terlalu nyenyak, tidak mau bangun dari tidurnya. Sayang, bangun. Siva dan Sif sudah pulang. Mereka membawa cucu-cucu kita. Ayo bangun, bisik Gadi. Selama 5 hari ini, ia sama sekali tidak beranjak dari kamar VIP tersebut. Jatuh dari tangga dengan kepala terbentur di usianya yang sudah tidak muda, membuat sesuatu yang fatal. Hanum tidak sadarkan diri, dan ini adalah hari kelima. Jika besok Hanum tidak bangun, keluarga mereka akan membawa Hanum terbang ke luar negeri untuk mencari pengobatan terbaik. Sebagai anak yang merasa menjadi dalang atas celakanya sang mama, Kavi benar-benar mengabdikan sepenuh hidupnya untuk Hanum. Karena tidak bangun di hari berikutnya, Kavi ikut bersama papanya. Dua pria itu terbang bersama Hanum di negara yang memiliki pengobatan paling maju. Dengan telaten, Kavi merawat Hanum yang tengah koma. Bersama sang papa, keduanya menjalani hari-hari di negeri orang. Tidak lama kemudian, setelah 2 minggu dirawat di luar negeri, Hanum mulai menunjukkan kemajuan, mulai menggerakkan ujung jarinya. Bahkan ketika Kavi bercerita tentang apa yang dirasakan saat di samping sang mama, wanita itu menitikkan air mata. Kemajuan demi kemajuan akhirnya membuat keluarga merasa mempunyai harapan. Dan benar saja, setelah genap 25 hari mengalami koma, akhirnya Hanum membuka mata. Kavi orang pertama yang melihat sang mama membuka mata. Dengan penuh sesal ia memeluk mamanya. Pria itu mana pernah berpikir untuk membuat mamanya celaka. Dengan tangis yang jarang ia tumpahkan, Kavi terisak memeluk Hanum yang baru sadar. Klek.
Gadis yang baru masuk setelah dari luar untuk konsultasi dengan dokter sangat terkejut campur bahagia yang tidak terkira. Akhirnya, istri kesayangannya bangun juga. "Ma!" Tidak banyak kata, gadis hanya ingin memeluk istrinya dengan dalam. Dan setelah bisa menguasai perasaan, gadis menghubungi semua anak-anaknya, mengatakan bahwa mama mereka sudah bangun, mengabarkan pada semua kabar bahagia yang sudah mereka tunggu-tunggu selama beberapa minggu terakhir ini. Hanum masih lemah, tidak bisa bicara, hanya matanya saja yang mengerjap dan bila diajak komunikasi hanya mengangguk pelan atau menggeleng. Tenggorokan Hanum terasa kering, lidahnya keluh, sulit untuk berbicara. "Gak apa-apa, Mama berbaring saja. Mama bangun, Kavi sudah bahagia. Maafin Kavi, Ma, maafin Kavi." Anak laki-laki paling terakhir yang suka bikin masalah itu kini menangis di samping mamanya, berjanji tidak akan menyakiti mamanya lagi. Hanum yang sulit bicara pasca koma hanya mengeluarkan air mata. Ia bisa merasakan kesedihan Kavi, tapi tidak bisa menghibur dengan kata. Hanya tangannya yang lembut mengusap kepala Kavi lembut. Seperti janjinya, Kavi benar-benar tidak mencari Winda. Ia fokus pada keluarga besarnya. Hanya fokus pada keluarga dan perusahaan.